Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berbicara setelah kegagalan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dia beberkan alasannya. Pastoor mengakui Timnas Indonesia sudah berusaha maksimal. Namun menurutnya, usaha Timnas Indonesia belum cukup untuk mewujudkan harapan itu. Pesan menyentuh Alex Pastoor usai terdepak dari Timnas Indonesia tetap punya kesan baik dengan Indonesia. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan skuad Garuda sirna setelah kalah dalam 2 pertandingan di putaran 4 kualifikasi. Jai Itzes dan kolega tumbang dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Kekalahan ini berujung pada pemberhentian kerjasama antara PSSI dengan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pastoor termasuk sosok yang terdampak pemberhentian kerjasama itu. Pria asal Belanda itu mengakui kegagalan Timnas Indonesia sangat jelas dan cepat. Pastoor menjelaskan, Timnas Indonesia sudah mengerahkan kemampuan maksimal di putaran 4 kualifikasi. Dia dan tim kepelatihan sudah memberikan arahan terbaik untuk memenangkan laga. Namun menurutnya itu semua belum cukup. Sebab menurut Pastoor, tim-tim yang dihadapi oleh skuad Garuda berada di level yang berbeda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali saling follow dengan ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di media sosial Instagram. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Namun kebersamaan pelatih asal Korea Selatan tersebut berakhir pada Januari 2025. PSSI yang dipimpin Erick Thohir mendepaknya dari kursi pelatih, meski baru saja menang lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan Shin Tae-yong dengan Erick Thohir, khususnya PSSI mulai mendingin. Erick Thohir menyampaikan bahwa alasannya pemecatan Shin Tae-yong diambil karena ada isu dinamika ruang ganti. Ex-Menteri BUMN tersebut juga menunjuk Patrick Kluivert sebagai penerus Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan Erick Thohir dapat meminimalisir resiko perpecahan di ruang ganti. Namun keputusan untuk merekrut Patrick Kluivert harus dibayar mahal oleh PSSI. Pelatih asal Belanda gagal menjawab ekspektasi publik tanah air. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, publik banyak yang menuntut Patrick Kluivert untuk keluar dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Permintaan publik pun dipenuhi dan kedua pihak sepakat untuk berpisah usai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tuntas. Publik juga mengingatkan kesalahan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang mendepak Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih. Namun, kini hubungan Shin Tae-yong dan Erick Thohir kembali membaik. Keduanya dikabarkan sudah saling follow di akun Instagram. Erick Thohir juga sempat mengunggah foto pernikahan putrinya di akun Instagram pribadinya. Yang menarik perhatian adalah bahwa Shin Tae-yong menyukai unggahan orang nomor 1 PSSI tersebut. Lalu apakah hal ini jadi tanda kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia? Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong bersedia untuk kembali lagi menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong menyebut akan menolak tawaran dari negara lain dan mementingkan Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia banyak sekali yang meminta Shin Tae-yong kembali. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu diharapkan bisa mengembalikan cara bermain yang sebelumnya dipegang Patrick Kluivert. Perlu diketahui, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Sebagai gantinya, PSSI mendatangkan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert hanya berjalan 9 bulan saja dan kini sudah didepak PSSI. Kini kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong. Nama Shin Tae-yong masuk ke dalam calon pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui bahwa ia akan menerima tawaran resmi dari PSSI. Sayangnya sampai saat ini tawaran itu belum juga datang. Kalau nanti ada tawaran tentu saja saya akan pertimbangkan. Tapi prinsipnya saya kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemanapun, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tampaknya masih cinta dengan Indonesia. Meskipun dipecat PSSI, ia ingin tetap balik lagi melatih Jai Itzes DKK. Shin Tae-yong juga menerima tawaran dari negara lain. Namun ia terlebih dahulu akan utamakan Timnas Indonesia. Publik sepak bola Indonesia menanti keputusan PSSI terkait sosok pelatih baru Timnas Indonesia setelah pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Isyarat waktu pengumuman mulai mengerucut. Kemungkinan besar akan dilakukan pada Senin 20 Oktober 2025. Ketua Umum PSSI yang juga Menpor RI Erick Thohir sebelumnya meminta waktu 2 hari untuk membahas calon pelatih pengganti Kluivert. Namun karena pernyataan itu disampaikan pada Kamis, banyak pihak memperkirakan pengumuman baru bisa dilakukan setelah akhir pekan. Untuk yang bola jangan hari ini, ya, karena tempatnya tidak pas. Kasih waktu saya 2 hari, kata Erick Thohir.
Pemecatan Kluivert sekaligus menandai berakhirnya kerjasama PSSI dengan seluruh staf pelatih asing seperti Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Berg, dan Frank van Kempeng. Dengan demikian, kursi pelatih kepala timnas Indonesia saat ini masih kosong. Sejumlah nama disebut-sebut masuk radar PSSI. Di antaranya Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Rangers FC yang memiliki darah Indonesia, Shin Tae-yong yang kemungkinan bisa kembali dikontrak, serta Indra Syafri yang sempat dipercaya menangani tim U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bungkam saat ditanya soal calon pelatih baru timnas Indonesia usai pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Erick hanya tersenyum tanpa memberi komentar. Momen itu terjadi ketika Erick menghadiri sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025. Saat dicecar awak media mengenai sosok pengganti Kluivert, Erick enggan menjawab. Dia memilih berjalan cepat sambil menghindari kerumunan jurnalis. Menteri Pemuda dan Olahraga itu lalu langsung masuk ke area istana. Sebelumnya, Erick Thohir resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil setelah tim Garuda gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Erick menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan pelatih asal Belanda tersebut. Pelatih berusia 48 tahun itu ditunjuk pada Januari lalu dan kini dipecat setelah hampir 12 bulan menangani timnas. Mantan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mengusulkan STY kembali melatih timnas Indonesia. Usulan ini disampaikan usai pelatih Patrick Kluivert diberhentikan setelah gagal membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule, sapaan akrabnya, menjadi sosok yang membawa STY ke tim Indonesia pada 2019 lalu saat masih menjabat sebagai ketum PSSI. Saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok coach yaitu STY, Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, ujar Iwan Bule. Ketum PSSI periode 2019 hingga 2023 ini lantas menjelaskan alasan akan pandangannya terhadap STY. Pertama, menurut Iwan Bule, STY sudah melakukan pembangunan chemistry dengan timnas Indonesia. Saat era COVID selama 2 tahun sekalipun, STY mampu membawa kemajuan bagi timnas. Alasan kedua adalah disiplin yang diterapkan STY kepada timnas. Menurut Iwan Bule, STY adalah sosok yang sangat disiplin dan mengajarkan nilai itu ke kesatuan timnas. Disiplin adalah hal yang sangat penting untuk tim nasional. Alasan ketiga adalah stamina yang ditekankan STY. Hal ini penting untuk menunjang durasi permainan timnas. Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menekankan 3 hal tersebut meningkat signifikan di lingkup timnas Indonesia setelah STY memimpin skuad Garuda. Direktur Teknik FC20, Jan Streuer, mengungkapkan bek timnas Indonesia, Mies Hilgers, telah menolak tawaran kontrak baru dari klub. Streuer menyebut situasi ini memalukan dan menegaskan nasib Hilgers kini sepenuhnya berada di tangannya, seiring kemungkinan besar sang pemain tak akan dimainkan lagi. Mies Hilgers saat ini sedang dibekukan dari skuad utama FC20. Hal ini dipicu oleh keinginannya untuk hengkang pada bursa transfer musim panas lalu. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir pada Juni 2026 dan FC20 berupaya keras mencegahnya pergi dengan status bebas transfer. Namun, Hilgers tetap enggan menandatangani kontrak terbaru. Direktur Teknik Jan Streuer menyatakan rasa malunya atas situasi ini. Ia mengungkapkan klub masih menunggu tanggapan balik dari tawaran kontrak baru yang diajukan, tetapi Hilgers tidak merespons. Mies Hilgers berpeluang besar untuk meninggalkan klub jika ada peminat pada bursa transfer musim dingin mendatang. Terlebih, kondisinya di klub semakin tidak menentu, karena ia kemungkinan besar tidak akan dimainkan lagi. Streuer juga mengakui peluang Hilgers bermain lagi hampir tidak ada. Ia menegaskan, bek timnas Indonesia itu sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC20. PSSI dijadwalkan menggelar rapat penting pada Selasa untuk menentukan sosok yang akan memimpin skuad Garuda ke depan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menpora, Taufik Hidayat, dalam pernyataannya kepada awak media. Menurutnya, komunikasi antara Kemenpora dan PSSI sudah berjalan intens, mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menjabat sebagai Menpora RI. Namun hingga kini, belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Taufik menyebut, rapat penentu akan digelar besok.